Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal kitab wal hikmah waghfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atinal hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak sekalian kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah atas rahmat nikmat taufik-Nya. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali Allah mudahkan hadir di kajian bedah ayat dan hadis di pagi ini, masih membahas dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam terkait dengan hadis yang keempat, masih menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan penciptaan takdir-takdirnya. Beberapa penjelasan memberikan gambaran tentang proses tahapan-tahapan penciptaan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, meskipun dalam bahasa redaksi pengungkapannya ada sedikit perbedaan, tetapi pada intinya tahapan-tahapan itu benar-benar diakui oleh para ahli, oleh para ilmuwan, utamanya ahli medis berkaitan tentang tahapan-tahapan itu ternyata benar adanya. Pembicaraan itu juga disampaikan di kalangan para sahabat dan orang-orang terbaik di generasi terdahulu umat ini, sehingga menjadikan khazanah ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan rujukan. Dan di antara penjelasan adalah pembahasan tentang proses ini di antara para sahabat, meskipun para sahabat pun juga punya pandangan berbeda terkait tentang penjelasan pada proses penciptaan manusia dan konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari pembahasan tadi. Di antaranya adalah waruwiya an Rifa'ah bin Rafi', diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' qala, beliau berkata, jalasa ilayya, duduk bersama saya Sopo Umarun, sahabat Umar, wa Aliyun, sahabat Ali, wa Zubair, dan sahabat Zubair, wa Sa'du, dan Sa'd. Fi nafarin min ashabi Rasulillah, dalam satu kelompok sahabat Nabi. Artinya ini satu majelis yang dihadiri oleh para sahabat Nabi. Ada sahabat Umar, Ali, Zubair, dan Sa'd. Dalam majelis itu ada pembicaraan fatadzakaru al-azla. Di antara tema itu akhirnya mereka menyebutkan, membicarakan tentang azal. Azal, interruptus, coitus, jadi senggama terputus, jadi turik. Azal hukumnya gimana? Itu sampai jadi bahan diskusi di antara para sahabat. Karena azal itu ya seneng tapi berdampak untuk anak gitu. Maka mereka mengatakan la ba'sa bihi, oh enggak apa-apa. Ada yang mengatakan enggak apa-apa. Lah terus berarti sperma dibuang-buang kan bahan bocah loh misalnya. Oh enggak apa-apa. Sebagian mengatakan apa azal itu enggak apa-apa.
Faqala rajulun, maka ada seorang yang berkata, di seorang berarti termasuk sahabat Nabi, cuma ini tidak disebut namanya siapa. Artinya kita kan jarang membahas gitu itu karena serasa tabu. Padahal ini ilmu, ilmiah. Dan itu jadi bahan pembicaraan di antara sahabat dalam satu majelis. Berarti mereka tidak sama dalam memahami tentang ini. Ada yang mengatakan tidak apa-apa sebagian para sahabat. Tapi faqala rajulun, seorang mengatakan, kenapa kok tidak apa-apa ya? Sebagian yang lain mengatakan, tidak boleh loh ini. Ada yang mengatakan sebagai dari mereka, innahum yas'umun, sesungguhnya mereka itu menyangka bahwa annaha sesungguhnya azal itu al-mau'udatu as-sughra, itu ya sama halnya dengan mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang kecil. Loh itu kan belum berupa uang. Ya enggak, itu kan ada di antara mereka saja apa? Berbeda pandangan. Meskipun mereka tunggal ilmu, tunggal guru. Tapi dalam mempersepsikan sesuatu, dalam memahami sesuatu itu sangat mungkin berbeda, sehingga akhirnya beda pendapat. Kayak yang terjadi di antara para sahabat tentang memahami pembatal wudhu karena sentuhan dengan wanita itu mereka beda. Antara Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar itu beda dengan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas yang dimaksud sentuhan di surat Al-Maidah itu jima, tapi sebagian yang lain tidak sentuhan. Itu kan terjadi perbedaan yang luar biasa. Artinya ketika perbedaan itu kemudian konsekuensi hukum, berarti yang mengatakan batal, berarti kalau lanjut sholatnya tidak sah kan itu. Sementara yang mengatakan tidak batal ya nggak apa-apa. Berarti sih benar Pak. Karena risikonya fatal. Bagi yang menganggap sentuhan itu batal, berarti sholatnya apa? Nggak sah. Tapi yang mengatakan tidak batal apa? Terus Nabi piye? Nabi pernah sebelum sholat nyentuh bahkan nyium Aisyah sholat tanpa wudu itu Pak. Sing diikuti pendapatnya uang apa prakteknya Nabi. Nah kita kan dihadapkan pilihan-pilihan yang kemudian memunculkan pendapat yang berbeda. Ketika harus milih yang mana Pak? Wah iya gila, ini butuh ilmu, butuh keluasan informasi sehingga kita bisa arif ketika memilih suatu pendapat dan juga bisa lapang dada saat menerima perbedaan bagi orang lain. Cuma yang repot kan kita nggak tahu apa ngerti ini siji itu akhirnya nopo sing ora padha ora wedi berarti nopo salah kan. Ana wong itu wis gelo sengit itu berarti masalah kan. Ya. Di antara para sahabat di satu tema yang sama mereka tunggal guru tunggal ilmu pun ternyata dalam mempersepsikan sesuatu bisa beda karena dengan alasan-alasan yang beda, dengan perspektif sudut pandang yang beda. Aku tak tahu ini sih bener di Pak berarti ada yang mengatakan azal itu ora apa-apa, ada yang mengatakan azal itu dosa karena podo-podo dianggap membunuh bayi perempuan hidup-hidup, mengubur bayi perempuan hidup-hidup ketika di masa jahiliyah aja. Nah begitu debat itu ditengahi sahabat Ali. Faqala Aliyu, sahabat ini mengatakan, la takunu ma'udatan. Yo enggak, sperma yang terbuang karena azal itu tidak menjadi bayi perempuan yang hidup. Itu enggak. Beda loh ya, mengubur bayi itu sudah bayi dilahirkan, wis bentuk uang hidup dikubur. Lek masih berapa sperma? Sperma itu nanti aja ketika masuk rahim belum tentu terbuahi menjadi janin. Tapi kan bahannya menungso aku. Nah ini kan orang rampung-rampung. Sahabatnya mengatakan iblis sahabatnya berilmu kan. Padahal di antara para sahabat yang paling dikatakan berilmu kan sahabat Ali. Ketika belum itu tidak sama antara azal dengan maudah itu tidak sama. Gini loh, sperma yang terbuang itu tidaklah menjadi bayi perempuan yang dikubur hidup hatta tamurra ala taratis sabai, hingga sperma nanti sudah melalui 7 tahapan. Tahapan apa ya? Tahapan proses penciptaan manusia tadi. Itu kan baru 1 tahap dan itu belum berupa manusia pun, seandainya pun dilanjutkan belum tentu itu terbuahi dan menjadi manusia.
Sehingga enggak itu tidaklah menjadi atau disebut sebagai mau'udah, bayi perempuan yang dikubur, karena itu belum melalui 7 fase proses penciptaan manusia. 7 fase itu apa? Yaitu takunu sulalatan mintin, yaitu ketika menjadi saripati dari bumi tanah, kemudian summa takunu nutfatan, kemudian jadi sperma, summa takunu alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah, summa takunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging, summa takunu idhoman, kemudian menjadi tulang, summa takunu lahman, kemudian menjadi daging, summa takunu khalqan akhar, kemudian jadi makhluk yang berbentuk lain. Sehingga ketika belum melalui tahapan itu ketika dibuang, bahkan dikatakan dibunuh, tidak resiko, karena itu belum berupa manusia. Lah ketika sudah sampai tahapan yang ketujuh, sudah tercipta sebagai manusia dengan bentuk yang sempurna, lah itu kalau dibunuh itu dosa. Tapi kalau masih berupa sperma kan calon bahan manusia, dan itu tuh seandainya pun masuk ke rahim pun tidak selalu terbuai jadi bocah. Nah, sehingga itu azal tidak sama dengan membunuh bayi perempuan, karena belum melalui tahapan itu. Lah kalau sudah melalui tahapan 7 ini, lah itu berarti dosa. Ketika sudah tercipta dalam rahim, sudah sebentuk manusia utuh, lah itu ketika diaborsi, lah itu berarti dosa. Begitu sahabat Ain Rang itu, apa komentar sahabat Umar? Faqala Umar sodakta, bener kamu Ali. Ini bener, berarti sing liya berarti bener pendapat sahabat, iya bener. Dan sahabat Umar mendoakan, atalallahu baqa'aka, ya bocah pinter kaya ngene iki tak dongake semoga Allah memanjangkan umurmu. Ya benar yang dikatakan Ali, bahwa azal itu tidak sama dengan membunuh bayi hidup-hidup, karena azal itu yang dibuang adalah sperma, tidak membunuh jasad yang berbentuk manusia dan hidup, kan tidak sama. Hadis ini rawahud Daruqutni, hadis riwayat Imam Daruqutni fil Mu'talafi wal Mukhtalafi, dalam kitab yang judulnya Mu'talaf wal Mukhtalaf. Waqad rakhasa, dan sehingga konsekuensinya gini, berarti yang dikatakan manusia itu kalau sudah sampai fase yang ketujuh. Berarti menurut sebagian yang lain, kalau belum mencapai fase sempurna berarti belum dikatakan wujud manusia. Sehingga ketika misalnya dalam alasan tertentu mengaborsi, menggugurkan, tidak dianggap dosa menurut sebagian kelompok ulama. Jika dikatakan waqad rakhasa ta'ifatum minal fuqaha, satu kelompok dari fuqaha ahli fikih itu memberikan rukhsah, keringanan, boleh berarti lil mar'ati, bagi perempuan, fi isqatima fi batniha, yaitu menggugurkan janin yang ada di perutnya, dengan syarat malam yunfakh fihi ruh, selagi janinnya itu belum ditiupkan roh. Berarti usia kandungan berapa bulan itu? Berarti sebelum umur kandungan 4 bulan, berarti menurut sebagai ini boleh menggugurkan, karena belum urip, belum jadi menungso. Walaupun mungkin sudah ada kelihatan bentuknya, tapi kan belum ditiupkan roh. Berarti itu belum menungso. Umpama lahir di umur itu kan urung iso urip. Bahkan bayi yang gugur itu, keguguran itu ya ibarat dibuat nang kalen ora apa-apa, karena dia hanya seonggok daging yang belum bernama. Kan yang dikatakan bernama menungso kalau apa? Sudah bentuknya sempurna, sudah ditiupkan roh dan ditetapkan takdir-takdirnya. Kalau belum mencapai fase itu berarti kan belum disebut apa? Hal ala insanin hinum minadhari lam yakun syai'an madkuro. Tidakkah telah datang kepada manusia suatu masa yang dimana dulu dia belum disebut sebagai apa-apa. Jadi
Berarti kalau belum mencapai tahapan yang ketujuh, itu kan berarti belum disebut nama manusia. Menggugurkannya tidak dikatakan sebagai membunuh atau mengubur bayi perempuan hidup. Ini menurut sebagian kelompok ulama ahli fikih memberikan rukhsah. Kan sangat mungkin karena alasan kesehatan kayak atau alasan apalah, misalnya korban perkosaan atau ternyata dideteksi oleh dokter janin kayaknya tidak bisa berkembang, itu mah diopeni jadi tumor dan membahayakan mungkin kan ketika di USG loh, ini kok janin sekian minggu kok nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan, itu lek kok janin sudah mati tidak berkembang, itu kan mungkin kan harus nopo dikiret atau harus yang lainnya, itu kan itu sangat mungkin. Walaupun itu sebetulnya tadinya sudah mulai nutfah, sperma sudah sebentuk segumpal darah, sudah sebentuk segumpal daging, tapi ketika misalnya pas itu terus mandek tidak berkembang, ini kalau diopeni sampai 9 bulan akan jadi membesar tapi tidak sempurna, bisa jadi kanker atau tumor lah misalnya. Maka sebagian mengatakan boleh menggugurkan kandungan yang di dalamnya ada bayi tapi selagi belum ditiupkan roh. Wa ja'alu, dan mereka sekelompok ulama ini menjadikannya kal azli, seperti azal, jadi menggugurkan kandungan saat janin belum ditiup roh, itu menurut sekelompok ini dianggap seperti azal tadi. Jenenge pendapat lagi. Bisa benar bisa salah. Orang boleh ngikuti, boleh tidak. Tapi sejenis dawe Kanjeng Nabi ya tidak ada kata lain kecuali kita harus ngikuti. Karena ini pendapat tentu dengan beragam dasar argumentasi. Hanya saja dinilai ini wa huwa qaulun dhaifun. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Jadi terbantah lagi. Kenapa? Ya, li'anal janina, sesungguhnya janin dulu nggih. Itu sebetulnya waladun, anak in aqada yang sudah terbentuk. Ya cocok enggak? Ini sudah anak terbentuk, padahal rongonon apa? Bentuk sperma. Itu pendapat kan katanya, boleh cocok, boleh enggak, jenis pendapat. Li'anal janina, sesungguhnya janin. Yang disebut janin itu apa, Pak? Angger belum lahir kan disebut apa? Janin. Janin itu perkembangannya mulai 0 minggu sampai berapa minggu? Ini kan pendapat. Oh enggak, itu pendapat yang lemah itu. Argumentasinya enggak logis. Karena apa? Li'anal janina, karena sungguhnya janin itu waladun, anak in aqada yang sudah terbentuk. Rubama tasawara, dan terkadang itu sudah mempunyai bentuk rupa. Walaupun rong urip kan wis ketok bentuke kan. Bahkan kadang sudah mulai terbentuk wajah rupanya. Sehingga tidak boleh itu. Beda dengan azal, jangan disamakan menggugurkan kandungan sama dengan azal, itu beda. Sedangkan wafil azli, sedangkan azal ketika yang dibuang itu sperma, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena lam yujad waladun, karena belum terbentuk atau belum ada yang namanya anak, masih bahan. Lek jari kan sudah mulai ada bentuk. Terkadang itu sudah mempunyai rupa walaupun belum jelas. Sehingga beda nih. Azal itu belum terbentuk seorang anak bil kulliyati sama sekali. Hanya saja azal itu wa innama tasabbaba, sesungguhnya saja azal itu bisa menyebabkan ila man iqadihi, menjadi sebab tercegahnya pembuahan. Karena sperma itu mau jargi kan ora dadi, wong sperma itu dadine wong kalau ketemu napa sel telur gitu kan. Kalau sperma itu kan mbok dijarke itu tidak akan berkembang kan. Karena janin itu harus napa berkembang karena napa pertemuan sperma dan sel telurnya perempuan. Lah asal itu mau dijarke ndak urip. Asal itu hanya sebagai sebab tercegahnya pembuahan. Karena tidak akan ketemu sperma dengan sel telurnya wanita. Tapi kadang-kadang walaupun wis ada ternyata kok kebobolan dari bocah, itu ya ora iso dipungkiri wong kersane Gusti Allah.
Wis pakai alat kontrasepsi pun kadang-kadang nopo kebobolan, saking lampuh kan, ya mboten lek Gusti Allah ngersake kan ya diuncali sarunge napa. Jadi cara kula los wae lek jatah takdir duwe anak los ora ya ora ketemu mawon. Rasa dadak memutus napa kenikmatan kan ngoten. Azl itu hanya akan menjadi sebab tercegahnya pembuahan. Meskipun waqat la yamtani'u, meskipun dengan azl tidak terhalang iqaduhu terbentuknya terjadi pembuahan. Meskipun kadang-kadang saking semangat, saking telatih walaupun azl kadang-kadang tetap sik dadi bocah. Itu kersane Allah. Berarti piye, Pak? Ya wis los wae ta, Pak. Jatah takdir duwe anak kan duwe anak. Itu kan yo ngelake pasangan itu. Pak, kok wis to, Pak? Duh, ini kan terkadang walaupun meskipun dengan azl yang itu sebetulnya dimaksudkan agar tidak terjadi pembuahan, tapi idza aradallahu khalqahu, tapi kalau Allah ngersake menciptakannya jadi makhluk ya tetap dadi. Oh iya toh Pak, jare mbuh Saman telat ya sembuh orang ngerti lek Gusti Allah ngersake kan ketika Allah berkehendak dengan sebab itu tercipta manusia ya sudah, siapa yang bisa menolak takdir Gusti Allah? Ada mboten wong sing ketok melu kabeh ternyata tetap anak ndridil, Pak. Iya Gusti Allah kersa ya mbok dengan usaha kita ya. Makanya kanjeng Nabi lebih isra apa pengen azal tapi lek ono kedadian ya memang Allah menghendaki gitu. Hal ini apakah maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma suila tatkala beliau ditanyai anil azli tentang azl. Itu pernah ditanyakan langsung pada Nabi azl itu gimana tuh hukumnya? Ya la alaikum ya ndak apa-apa. Allah takzilu jika kamu enggak azal ya enggak apa-apa, ora usah nganggo azal enggak apa-apa. Lho terus lho azal apa ora itu lek Gusti ngersake nyipta ya ora kurang-kurang mergo kan gitu. Kok enggak apa-apa gimana? Enggak usah azal aja, itu memutus kenikmatan. Kenapa? Ngerti ya nggih? Innau sesungguhnya laisa tidak ada min nafsin seorang jiwa pun mangfusatin yang hidup. Tidak ada seorang manusia yang hidup tercipta itu illallahu khaliquha kecuali Allah lah sang penciptanya. Mbok arep rekayasa ben ora terjadi, ketahuilah tidak ada seorang manusia yang kemudian dicipta itu memang karena Allah yang menciptakannya, Allah yang menghendakinya. Jika Allah berkenan menghendaki tercipta, ya tercipta saja walaupun wis direkayasa napa sedemikian rupa. Makanya berarti loss pokoknya. Lek memang arep dicipta manusia kan dadi nek memang enggak Allah kehendaki mbok bola-bali anu ya tetep napa enggak jadi. Berarti loss nggih. Loss teman. Nabi kan wis tidak ada seorang manusia yang kemudian tercipta kecuali memang Allah lah yang menciptakannya. Ya. Wa qad sarraha ashabuna dan para sahabat kami telah menegaskan bahwa bi annahu sesungguhnya napa tadi sesungguhnya saja kelakuan idza sara apabila telah menjadi apa alwaladu seorang anak itu masih menjadi alaqatan segumpal darah. Dari itu sebagian lagi mengatakan begini ya, apabila anak itu kok prosesnya anak tadi kok sudah menjadi segumpal darah, berarti umur keberapa itu? 40 hari yang kedua. Berarti kalau kan perkembangan janin itu kan bisa diketahui fase-fasenya. Loh, dadi ora iki. Lah ya kok sesasi punjul kok wis telat. Oh berarti niku sperma yang tadi masuk ke rahim selama 40 hari diem masih berupa sperma. 40 hari kedua kan berarti kalau terjadi pembuahan sudah berubah bentuk menjadi segumpal. Nah, maka diterangkan apabila sperma itu kok sudah menjadi segumpal darah. Berarti kan
proses lanjut itu. Sudah terbuai, proses pembentukan embrio sudah mulai terjadi tahapannya. Ya, ini ada keterangan lain lagi, apabila bayi anak itu sudah mulai prosesnya terjadi sebentuk segumpal darah, maka lam yujzi, tidaklah boleh lil mar'ati, bagi perempuan, apa isqatuha, menggugurkannya. Oh, pendapatnya beda nih, Pak. Kalau kandungan sudah memasuki 40 hari kedua dan itu tadi terjadi pembuahan, maka sudah menjadi segumpal darah, berarti tidak boleh bagi perempuan untuk menggugurkannya. Ujarin toh pendapat lagi. Li'anau, sesungguhnya itu sudah jadi waladun in aqoda, yang mulai tercipta. Bi khilafi nutfati, beda halnya kalau dia masih sperma. Kalau masih sperma di 40 hari pertama itu kan belum tentu lanjut prosesnya. Oh, berarti boleh ndak ketika 40 hari pertama guguran, ya monggo. Mbuh diombeni apa, dijamoni apa ben rahime resik, ndak terjadi pembuahan. Ya itu ndak ora apa menurut Ibnu Fatih lagi. Tapi kalau sudah 40 hari yang kedua dan itu diketahui sudah menjadi segumpal darah, berarti sudah mulai proses penciptaan terjadi, sehingga nggak boleh digugurkan. Analisanya begitu, beda halnya dengan sperma. Fa innaha lam tunaqid ba'du, karena ini belum terbentuk sama sekali. Waqat latun asuhan, dan bahkan sangat mungkin tidak akan terjadi anak, belum tentu kan gitu. Lah itu boleh misalnya itu. Lah cuma ini pendapat-pendapat nih. Sehingga nanti mungkin ya jenis pendapat fuqaha nanti muncul ijtihad. Apa alasan kok menggugurkan kandungan itu karena masalah kesehatan medis yang kalau dilanjutkan janin berkembang membahayakan ibunya, ataupun kalau terlahir bayi tidak sempurna malah mesake bocahe, misalnya kok koyok lonceng tok, ora ono tangan, ora ono sikile, ora ono apane, mau urip mung glundang-glundung tok apa ora malah misalnya kan mungkin di napa SG mungkin sekarang ya lho ki bayi jarin ke umur semono kok bentuknya mung lonjong tok, itu kayak sosis tok misalnya, oleh dadi menungso piye misalnya gitu. Mungkin atau karena janin terkontaminasi bahan berbahaya misalnya, atau yang lainnya, atau kehadiran tidak dikehendaki, misalnya korban perkosaan karena perang macam-macam itu kan, dengan pertimbangan tertentu. Tetapi ini adalah pendapat-pendapat yang mungkin pendapat ini yang benar, yang mungkin juga pendapat ini salah. Dan ulama nanti ada wilayah ijtihad. Sehingga kalau masalah ini ya semoga jenengan mau milih yang mana. Waqat waradha fi ba'di riwayat, dan telah sampai di sebagian riwayat, yaitu hadis Ibnu Mas'udin, hadis Ibnu Mas'ud yang menjelaskan zikrul idham, yang menjelaskan tentang tulang, karena nanti dalam tahapan itu ada segumpal darah, segumpal daging, kemudian bentuk lain ada tulang, ada daging, kemudian dicipta menjadi bentuk akhir. Lah itu ketika di beberapa hadis di sana ada penyebutan fase di mana janin menjadi tulang. Ini ada hadis dari Ibnu Mas'ud yang menyebutkan pembahasan tentang tulang. Jadi disik daging atau disik tulang ketika proses pembentukan janin itu. Diterangkan di sini. Wa annahu yakunu idhaman, dan sesungguhnya janin itu berbentuk tulang itu arba'ina yauman, selama waktu 40 hari. Jadi proses tahapan pembentukan tulang itu dalam fase 40 hari. Wah, ini bedanya karo si pendapat. Fakharraja al-Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan min riwayati Ali bin Zaid, dari satu riwayat Ali bin Zaid, dikatakan di situ sami'tu Aba Ubaidah, saya pernah mendengar Abu Ubaidah yuhaddisu, membicarakan ini. Qala, beliau berkata, qala Abdullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna nutfata, Rasulullah ini, sesungguhnya sperma ikut takunu menjadi firrahmi, di rahim,
masih menjadi sperma itu ketika di rahim berapa lama mengendap di situ? Itu arba'ina yauman, selama 40 hari ala halia, dalam keadaan masih seperti itu. Jadi sperma itu ketika berada di dalam rahim selama 40 hari itu masih seperti itu bentuknya. La yataghayyaru, dan tidak berubah. Jadi selama 40 hari rahim yang sudah masuk ke sperma yang masuk ke rahim itu belum berubah bentuk, masih seperti itu. Fa idza maddat al arba'una, apabila sudah berlalu 40 hari, berarti hari ke-41, ke-40 seterusnya sudah berubah sorot, maka jadilah nutfah tadi alaqatan, sebagai segumpal darah. Berarti di 40 hari yang kedua sperma yang ada di rahim sudah berubah menjadi segumpal darah. Summa mudghatan kadzalika, kemudian jadilah segumpal daging seperti itu. Maksudnya setelah berlalu 40 hari berikutnya jadilah berubah bentuk menjadi segumpal daging. Berarti urutannya apa? 40 hari berupa sperma, 40 hari berikutnya berupa segumpal darah, 40 hari berikutnya berupa segumpal daging. Setelah itu baru summa idoman kadzalika, kemudian setelah daging segumpal tadi jadi balung tok. Jangan mikirnya mau setelah 40 hari ketiga jadi segumpal daging, maka berikutnya 40 hari ketiga menjadi segumpal tulang. Boten sak petutuki balung tok, Pak. Loh, kok cepet dari atas, Pak. Jadi pada struktur tulang dengan daging beda ndak, Pak? Oh, lagi dawuh Nabi jenengan piye, Pak? Wah, semeneng wae. Itu dokter kok nyerah kok ngono ta? Mbuh pokoke. Berarti mau daging empuk dadi napa balung sing atas. Jadi baik bentuknya bunter kok pentol bakso. Makanya nanti jadi penting ya divisualisasikan perkembangan janin mulai pekan pertama, kedua, ketiga itu bentuk kayak apa. Ini Nabi bisa nyebut tanpa ada teknologi USG loh, Pak. Berarti menginformasi dari wahyu. Nah, setelah itu kemudian ketika jadi segumpal daging, tulang tadi nggih. Fa idza aradallah, dan apabila Allah menghendaki ayyusawwiya, untuk menyempurnakan khalqahu, ciptaannya. Berarti yang menentukan nanti di 40 hari keempat. Ini nanti bisa lanjut jadi menungso atau mandek, itu hanya berupa napa nggih, seonggok tulang atau daging yang saatnya diguguran tidak apa-apa. Wah, bedanya pendapatnya. Ya, ketika di tahapan 40 hari yang keempat, lah ini akan ada keputusan. Fa idza aradallah, apabila Allah menghendaki ayyusawwiya, untuk menyempurnakan khalqahu, ciptaannya, maka ba'asallahu ilaiha, Allah mengutus kepada janin yang sudah berupa segumpal tulang tadi, diutuslah padanya malakan malaikat dan seterusnya. Ini berarti biar Pak, tadi kan kalau pendapatan beda-beda, tapi ketika Nabi menyampaikan ini berarti ditiupkan. Maksudnya begini, di umur 40 itu kan belum dari menungso lagi, masih digantungkan apakah nanti Allah akan lanjut menciptakan dia sebagai manusia sempurna atau tidak. Itu keputusan Allah di mana? Di 40 hari yang keempat. Berarti sebelum itu sudah berupa manusia belum? Belum tahu. Oh, itu rukarot dari manusia sempurna, masih menunggu keputusan Allah apakah Allah akan melanjutkan dia dicipta sebagai manusia. Berarti kalau misalnya loh digugurkan sebelum usia itu boleh enggak, Pak? Ya benar pendapat ulama yang pertama tadi, karena itu belum jadi menungso. Wong itu masih belum tentu kok. Masih dikaitkan tentang iradah, kehendak Allah. Berarti sebelum masa itu kan ya belum tahu apakah akan jadi manusia apa tidak. Nah, maka di sini kita akan mengetahui konstruksi perbedaan pendapat, karena memang dalil yang diketengahkan pun juga berbeda. Bisa jadi satu dengan yang lainnya tidak lengkap referensi yang mereka
diambil sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Tetapi di antara perbedaan itu, di antara jalur penengahnya adalah ketika menghadirkan petunjuk Rasulullah SAW. Bisa jadi kan yang berpendapat beda tidak sampai hadis ini kepada mereka. Ya hari ini kita tinggal nemuin, ayo sudah sedemikian lengkap referensi yang bisa kita akses, tentu kita akan semakin luas ya cara pandang kita terhadap perbedaan-perbedaan yang muncul. Demikian ya, ini ada tahapan-tahapan ya. Satu hadis terakhir riwayat dari Asim, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi. Inna nutfata sungguhnya sperma idastaqarrat apabila menetap fi rahmi di rahim, maka tetap dari sperma takunu arba'in, itu terjadi pada 40 malam. Suma takunu alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah arba'in latan selama 40 malam. Suma takunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging arba'in latan selama 40 malam. Suma takunu idoman, kemudian menjadi tulang arba'in latan selama 40 hari. Berarti sperma, segumpal darah, segumpal daging, segumpal tulang. Summa yaksu, kemudian Allah balut al-idhoma, tulang tadi, lahman, daging. Baliknya lah Pak, segumpal darah, segumpal daging, apa? Kemudian sperma, segumpal darah, segumpal daging, jadi tulang, tulang dibungkus daging lagi. Setelah tadi sperma, segumpal darah, segumpal daging, tulang. Setelah itu summa yaksullahul idhoma lahma, kemudian Allah membungkus tulang ini dengan daging. Berarti disik daging apa tulang, Pak? Disik daging, tadi tulang, tulang dibungkus dengan apa? Daging. Berarti letaknya tulang. Nah, seperti mau wis mbuh piye carane Nabi le dawuh napa? Tidak percaya mungkin jenengan bedah, jenengan teropong. Bener ini dawuh Kanjeng Nabi. Dan semoga ini menjadi khasanah pengetahuan kita, meskipun kadang-kadang temuan-temuan medis kadang-kadang tidak sama. Inilah diantara keluasan ilmunya Allah. Ya, moga kita kaji pelajari semakin menggugah penasaran kita. Ternyata apa yang disampaikan Nabi benar dari wahyu. Sementara Nabi belum ada alat yang namanya USG, ultrasonografi yang bisa, tapi ternyata bisa menjelaskan detail, berarti mempetunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.